Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Larasati Rukmana dengan nomor induk mahasiswa 0559354113. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah basis data. Pada tugas 2 ini, tugasnya adalah berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD di atas, ERD yang ini, silahkan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM-PP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Jadi, pada praktik kali ini saya akan mencoba untuk membuat basis data berdasarkan ERD yang ada pada gambar. Untuk membuat basis datanya, kita akan menggunakan SAM-PP Control Panel. Nah, untuk SAM-PP Control Panelnya sudah saya download. Tampilannya seperti ini. Ini adalah SAM-PP Control Panelnya. Kemudian dengan menggunakan SAM-PP Control Panel ini ada dua cara membuat basis data. Yang pertama adalah dengan menuliskan perintah di command prompt. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan tampilan PHP MyAdmin. Nah, untuk praktik kali ini saya akan mencoba menggunakan tampilan PHP MyAdmin. Sebelum kita mulai membuat basis datanya, pada SAM-PP Control Panelnya ini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa modul service yang kita butuhkan sudah dijalankan. Yang pertama yaitu Apache-nya, kemudian MySQL-nya. Tandanya apa jika sudah dijalankan? Nanti dia background-nya akan berubah menjadi warna hijau dan di sini muncul ID juga portnya. Nah, kalau misalnya belum dijalankan, biasanya di sini juga tombolnya adalah tombol start. Begitu tombol start diklik, maka dia tombolnya berubah menjadi tombol stop. Kondisinya adalah seperti ini kalau sudah jalan modul service-nya. Kemudian, karena kita akan menggunakan tampilan PHP MyAdmin untuk membuat basis datanya, maka dari itu kita bisa menggunakan browser. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Nah, untuk membuat basis datanya, kita ketikkan dulu di browser alamatnya yaitu localhost garis miring php myadmin. Seperti ini ya, jadi http garis miring 2 kali localhost garis miring php myadmin. Seperti ini. Dia nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dari PHP MyAdmin. Jadi nanti kita akan mencoba membuat basis data dengan menggunakan menu-menu yang ada pada tampilan ini. Untuk langkah pertama, membuat basis data dari ERD pada gambar ini, maka kita harus membuat database-nya terlebih dahulu atau basis datanya terlebih dahulu. Untuk membuat basis datanya di halaman PHP MyAdmin ini, kita bisa masuk ke menu SQL, kemudian tuliskan perintahnya yaitu misalnya di sini create, kemudian database. Nah, kita beri nama basis datanya misal rumah sakit. Kemudian kita kirim. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa kita berhasil membuat basis data dengan nama rumah sakit. Basis data yang sudah berhasil kita buat ini di sini nanti akan muncul di sebelah kiri ya. Jadi di sini sudah ada namanya rumah sakit. Ini adalah basis data yang tadi kita buat menggunakan sintak SQL. Hasil membuat basis datanya, kita akan lanjut untuk membuat tabel yang ada pada basis data. Nah, untuk tabelnya berdasarkan dari ERD pada gambar ini ada beberapa tabel. Yang pertama yaitu tabel pasien, kemudian pasien dokter, dokter admin, administrator, dan daftar. Kita akan membuat untuk tabel pasien terlebih dahulu. Nah, untuk membuatnya, kita kembali ke halaman PHP MyAdmin, kemudian kita klikkan di sini ya, di database yang sudah kita buat, rumah sakit. Nah, kita masuk kembali ke SQL. Nah, di sini untuk membuat tabel yang pertama, caranya yaitu kita ketikkan create, kemudian table, kemudian setelah itu di sini adalah nama tabelnya, yaitu pasien, kemudian
kita masukkan untuk atributnya. Untuk atributnya yang pertama tadi ada ID pasien. Nah, untuk ID pasien ini adalah primary key karena sifatnya unik. Satu pasien hanya memiliki satu ID dan tidak mungkin ada pasien dengan ID yang sama. Maka dari itu, kita ketikkan di sini untuk yang pertama ID pasien dengan tipe datanya misalnya saya buat integer, panjangnya maksimal adalah 3. Kemudian karena dia primary key maka di sini kita tambahkan primary key dengan auto increment. Auto increment di sini memungkinkan ID pasien ini dia ditambahkan secara otomatis dan berurutan. Kemudian setelah itu kita masuk ke yang kedua yaitu nama pasien, atributnya. Ini pasien dengan tipe datanya saya buat varchar. Varchar panjangnya maksimal adalah 50. Setelah itu kemudian ada alamat pasien. Tipenya sama ya. Ini adalah varchar datanya dengan panjang maksimal kita buat sama 50. Kemudian setelah alamat itu ada tadi jenis kelamin ya. Di sini kita ketikkan, kita singkat saja jenis kelamin dengan tipe datanya juga varchar. Kita buat 1 karena biasanya kan disingkat untuk jenis kelamin laki-laki itu L, kemudian perempuan itu P. Kemudian jangan lupa tutup kurung kembali di sini. Kemudian titik koma. Nah, setelah itu kita kirimkan. Nah, kita berhasil membuat tabel yang pertama. Ini adalah tabel pertama di sini ya, pasien. Setelah kita berhasil membuat tabel pasien, maka nanti ketika kita cek di database rumah sakit itu, di sini ada muncul di bawahnya tabel pasien. Kemudian bentuknya seperti ini ya, ini tabel pasien. Untuk selanjutnya kita akan membuat di sini adalah tabel dokter. Dokter dulu ya. Tabel dokter ini memiliki 7 atribut. Yang pertama ada ID dokter, kemudian nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, nomor HP, dan alamat dokter. Nah, sama caranya dengan seperti tadi. Kita create, kemudian table. Nah, untuk di sini kita beri nama tabelnya adalah dokter. Setelah itu kita masukkan untuk atributnya. Atributnya itu yang menjadi primary key adalah ID dokter. Karena tidak mungkin ada 2 orang dokter memiliki ID yang sama. Jadi satu ID hanya untuk satu dokter saja. Nah, oleh karena itu di sini kita masukkan untuk ID dokternya. Nah, di sini kita ketikkan ID dokter, misalnya dia tipenya itu adalah sama dengan tadi ID pasien yaitu integer dengan panjang datanya adalah 3. Kemudian setelah itu kita ketikkan lagi di sini dia adalah primary key dengan auto increment. Nah, setelah itu tadi ada nama dokter. Kita tentukan di sini untuk tipe datanya adalah varchar dengan panjangnya 50. Kemudian setelah itu tadi ada setelah nama dokter tanggal lahir ya. Tanggal, kita singkat saja lah, tanggal lahir. Lahir di sini tipenya adalah date karena dia berupa tanggal. Kemudian setelah tanggal lahir ada sini alamat ya. Alamat dokter. Alamat dokter. Kita buat ini adalah varchar dengan panjangnya adalah 50 sama. Kemudian setelah itu ada nomor HP. Nah, ini kita buat dia tipenya adalah varchar saja ya. Varchar dengan panjang maksimalnya adalah 15.
Kemudian setelah itu ada lagi spesialisnya. Jadi spesialisnya dia juga tipenya kita buat varchar. Ini kita buat 50. Kemudian setelah itu waktu kerja punya varchar juga dengan maksimalnya 100. Kemudian setelah itu coba kita cek ya, ada nama, kemudian tanggal lahir, alamat, nomor HP, spesialis, waktu kerja, kemudian sudah 1, 2, 3, 4, 7, ada 7. Ya, sudah ya berarti. Gini. Kemudian kita kirim. Nah, kita berhasil membuat tabel dokter di sini. Sudah muncul tabelnya. Nah, ketika kita klik database rumah sakit, nanti akan muncul di sini tadi ada tabel pasien yang kita buat, kemudian tabel dokter. Untuk tabel selanjutnya yang akan kita buat, kita cek kembali di sini, kita akan buat tabel administrator. Di sini ada 3 atribut, yaitu ID admin, kemudian waktu jaga, dan nama admin. Kita langsung saja sama seperti tadi caranya. Create, kemudian table. Nah, di sini pertama tadi namanya dulu. Nama tabelnya adalah tabel administrator ya. Kemudian setelah itu kita masukkan dulu atributnya. Yang pertama adalah ID admin. Nah, ya ID admin. Di sini sama dengan ID dokter dan ID pasien. Di dalam tabel administrator ini, ID admin adalah primary key. Nah, kita di sini pakai integer dengan maksimalnya 3 ya, panjang datanya. Kemudian setelah itu, dia adalah primary key. Kemudian atau increment, setelah ID admin tadi ada nama admin. Nah, untuk nama admin, kita pakai tipe datanya varchar dengan panjangnya 50. Setelah itu tadi ada waktu jaga. Sini untuk waktu jaganya kita menggunakan varchar saja. Sama dengan waktu kerja. Waktu jaga ini menggunakan varchar dengan panjang datanya 100 sama dengan waktu kerja ya tadi. Kemudian tutup. Nah, kita create. Berhasil ya. Ini untuk tabel administrator. Di sini juga sudah muncul untuk tabel administratornya. Untuk tabel selanjutnya yang akan kita buat yaitu tabel dokter admin. Tabel dokter admin memiliki 3 atribut. Yang pertama yaitu ID data. ID data ini adalah primary key-nya. Kemudian yang kedua ID admin. ID admin ini diambil dari tabel administrator. Kemudian ID dokter yang diambil dari tabel dokter. Nah, untuk membuatnya kita masuk kembali ke SQL. Kemudian kita buat tabelnya. Create table. Kemudian namanya adalah tadi dokter admin. Nah, tabelnya ini isinya ada ID data dengan tipenya kita buat integer dan merupakan primary key. Kemudian auto increment. Selanjutnya yaitu ID dokter. ID dokternya tadi di tabel yang sebelumnya, di tabel dokter, dia tipe datanya adalah integer dan panjangnya adalah 3. Jadi harus sama. Kemudian yang ID admin di tabel administrator itu juga sama, tipe datanya integer dengan panjang datanya adalah 3. Setelah itu tinggal kita buat. Nah, di sini sudah jadi tabel dokter admin. Dan di sini juga sudah masuk untuk tabel dokter adminnya.
Berikutnya yaitu tabel daftar yang mempunyai 3 atribut, yaitu ID daftar, kemudian ID admin, dan ID pasien. Nah, di sini ID daftar merupakan primary key-nya. Jadi kita langsung saja buat, kembali ke SQL, kita create tabelnya, yaitu tabel daftar ya. Nah, create tabel daftar. Tadi primary key-nya adalah ID daftar dengan tipe datanya integer dan panjang datanya adalah 3. Setelah itu ini adalah primary key. Kemudian setelah ID daftar yaitu ID admin yang diambil dari tabel administrator dan ID pasien yang diambil dari tabel pasien. Jadi di sini ID admin, tipe datanya integer dengan panjang datanya 3, dan kemudian ID pasien ya. Untuk ID pasien, tipe datanya juga integer dengan panjang datanya juga 3. Kita tutup. Nah, lalu kita coba buat. Sudah jadi, di sini nanti muncul untuk tabel daftarnya. Ketika kita klik, nah sudah muncul di sini ya. Dari gambar ERD ini, kita sudah membuat tabel dokter, tabel pasien, kemudian tabel administrator, dokter admin, daftar. Berarti tinggal satu lagi yang belum kita buat, yaitu tabel pasien dokter. Di sini tabel pasien dokter punya 5 atribut. Yang pertama adalah ID. ID ini adalah primary key-nya, kemudian ID dokter yang diambil dari tabel dokter, ID pasien yang diambil dari tabel pasien, kemudian resep dan waktu periksa. Kita langsung saja buat untuk tabelnya. Di sini kita buat tabelnya dengan nama tadi pasien dokter ya. Pasien dokter, primary key-nya adalah ID, tipenya integer dengan panjang datanya adalah 3 maksimal. Dia adalah primary key. Untuk increment. Kemudian setelah ID tadi ada ID dokter dan ID pasien ya. ID dokter dengan tipe datanya integer, panjang datanya 3. Kemudian ID pasien sama, kemudian panjang datanya juga 3. Setelah itu waktu periksa dan resep. Waktu periksa. Kita buat di sini adalah varchar ya. 100. Kemudian yang terakhir adalah resep. Juga kita buat varchar. Di sini panjangnya 100. Nah, coba kita buat. Ya, berhasil. Jadi seperti di dalam ERD ini ada 6 tabel. Tabel dokter, pasien, administrator, dokter admin, daftar, dan pasien dokter. Di sini juga kita sudah membuat 6 tabel di dalam basis data rumah sakit. Ada dokter, pasien, kemudian administrator, daftar, kemudian dokter admin, dan pasien dokter. Setelah kita berhasil membuat tabel-tabel yang ada pada basis data rumah sakit, nah, perlu kita ketahui bahwa tabel-tabel ini belum berelasi atau belum saling terhubung. Oleh karena itu, kita harus melakukan relasi antar tabel ini. Tapi sebelum itu, kita harus menentukan dulu foreign key-nya. Nah, berdasarkan dari ERD di sini, kita ambil contoh misalnya yang tabel dokter admin. Tabel dokter admin ini primary key-nya adalah ID data. Nah, di sini ada ID admin dan ID dokter. ID admin dan ID dokter ini adalah foreign key yang diambil dari tabel administrator untuk ID admin dan tabel dokter untuk ID dokter.
Begitu juga pada tabel daftar, di sini primary key-nya ID daftar, ID admin dan ID pasien ini adalah foreign key. ID admin diambil dari tabel administrator dan ID pasien itu diambil dari tabel pasien. Kemudian yang pasien dokter, untuk tabel pasien dokter primary key-nya adalah ID. Kemudian di sini ID dokter dan ID pasien merupakan foreign key yang diambil dari tabel dokter untuk ID dokter dan tabel pasien untuk ID pasien. Nah, untuk menentukan foreign key-nya, kita kembali ke halaman PHP Admin. Misalnya kita akan menentukan dulu yang foreign key-nya di tabel dokter admin. Kita klik di sini dokter admin ya. Kita masuk ke struktur. Nah, ini sudah ada untuk ID datanya, dia adalah primary key. Untuk menentukan atau untuk membuat foreign key-nya, di sini kita klik index, kemudian OK. Nah, dia sudah menjadi foreign key. Kemudian untuk yang ID adminnya juga sama. Nah, sudah jadi foreign key dua-duanya. Kemudian setelah itu tadi yang tabel daftar. Kita klik tabel daftar ini, kemudian kita ke struktur. Di sini ID daftar, dia adalah primary key. Kemudian ID admin, ini kita klik index. Oke, untuk jadi foreign key. Tabel ID pasiennya di sini, untuk atribut ID pasiennya juga index. Oke. Nah, ini juga sudah jadi foreign key. Satu lagi adalah pasien dokter. Ini masuk ke struktur. Nah, untuk ID dokternya ini jadi foreign key. Kemudian ID pasien. Ini juga jadi foreign key. Nah, sudah. Jadi, tadi ada 3 tabel di sini, dokter admin, kemudian daftar, dan tabel pasien dokter yang memiliki foreign key. Nah, kalau sudah menentukan foreign key-nya, kita akan lanjutkan dengan menentukan relasinya. Caranya adalah kita masuk ke rumah sakit ya. Kemudian di sini ada menu designer. Kita klik. Nah, ini akan menampilkan tabel-tabel yang tadi sudah kita buat. Nah, kita akan menentukan relasinya di sini. Sebentar. Nah, pertama ini sudah ada 6 tabel, yaitu tabel rumah sakit, kemudian tabel dokter, kemudian tabel pasien, tabel dokter, tabel daftar, administrator, pasien dokter, dan dokter admin. Kita lihat di sini yang pertama adalah misalnya kita mau menentukan dulu relasi yang dokter admin ya. Dokter admin ini primary key-nya adalah ID data. Kemudian untuk foreign key-nya adalah ID admin dan juga ID dokter. Nah, untuk dokter admin, nah ini ID data dia adalah primary key. Kemudian ID dokter ini diambil dari tabel dokter ya, ini berarti. Kita coba pindahkan. Kita coba pindahkan ini ke sini. Nah, caranya yaitu kita pilih menunya di sini. Ini kita pilih yang create relationship. Kita pilih dulu untuk yang mau di create relationship itu adalah yang ini ya, ID dokter. Sebentar. Nah, di sini pilih kunci rujukan. Kunci rujukan itu adalah kunci di mana foreign key tadi merupakan primary key. Jadi kalau yang ID dokter ini, dia kan primary key di tabel dokter. Maka kita klik yang tabel dokternya di sini. Kemudian pilih foreign key-nya. Nah, ini ya, di ID dokter yang di tabel dokter admin. Di on delete-nya kita pilih cascade, kemudian on update-nya juga cascade. Oke. Dia memproses. Nah, ini sudah terbentuk relasi antara tabel dokter dengan
dokter admin. Ini relasinya one to many, jadi ID dokter di dalam tabel dokter itu adalah primary key, sedangkan untuk yang di dokter admin itu adalah foreign key. Kemudian di sini ada ID admin. ID admin juga merupakan foreign key di tabel dokter admin, tapi dia adalah primary key di tabel administrator. Maka dari itu, kita akan menentukan relasinya juga. Di sini kunci rujukannya berarti ini ya, ID admin. Kemudian foreign key-nya ID admin di tabel dokter admin. Ini sama, kita pilih cascade, oke. Nah, maka di sini sudah terbentuk relasinya. Sebentar. Kita pindahkan dulu. Nah, ini ya. Supaya kelihatan. Ya. Ini jadi untuk di tabel dokter admin, foreign key-nya adalah ID data. Kemudian ID dokter ini merupakan primary key-nya. Kalau yang dokter admin itu adalah ID data. Kemudian foreign key-nya ada dokter admin dan ID admin. Selanjutnya yaitu ada tabel daftar, di mana tabel daftar ini primary key-nya ID daftar, kemudian foreign key-nya itu adalah ID admin dari tabel administrator, dan juga ID pasien dari tabel pasien. Nah, oleh karena itu di sini kita akan menentukan relasinya untuk yang ID adminnya terlebih dahulu. Create relationship, rujukannya adalah tabel administrator ini, kemudian untuk foreign key-nya di sini. Ini cascade ya. Kemudian oke lah. Seperti ini ya. Supaya lebih jelas kita geserkan dulu. Nah, begini. Ini adalah untuk tabel daftar. Selanjutnya yaitu adalah tabel pasien dan dokter. Untuk pasien dan dokter, ini ada ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key-nya. Nah, ID dokter diambil dari tabel dokter, sedangkan ID pasien diambil dari tabel pasien. Kita buat relasinya. ID dokter di sini diambil dari tabel dokter, kemudian foreign key-nya di sini. Nah, kita geserkan dulu supaya jelas. Kemudian ini yang daftar sini ya. Nah, sementara seperti ini dulu. Nah, kemudian di sini ada ID pasien yang diambil dari tabel pasien. Kita buat relasinya. ID pasien, ini rujukannya berarti ini ya. Kemudian ini foreign key-nya. Baik. Ini relasinya sudah jadi. Nah,
Ini adalah relasi dari tabel yang sudah kita buat. Ini sudah ada di tabel dokter admin. Ini foreign key-nya ID dokter, dari tabel dokter, ID admin dari tabel admin. Kemudian untuk yang di daftar, ID daftar, primary key, ID admin dari tabel admin, kemudian ID pasien dari tabel pasien. Ini yang pasien dokter. Oh, satu lagi. Untuk relasi yang ID pasien sebagai foreign key di pasien dokter ya. Berarti kita di sini buatkan relasinya ID pasien diambil dari tabel pasien. Sini, kemudian ini foreign key-nya. Nah, ini sudah jadi. Kita atur supaya mudah dilihat. Nah, jadi ini relasi yang sudah dibuat dan sudah dirapikan di sini ya, sudah jelas terlihat relasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan data ke dalam tabel ini. Misalnya pertama kita akan memasukkan data ke tabel pasien. Sini kita ke menu pasien ya. Kemudian nah, ini adalah tampilan untuk tabel pasien. Kita akan mencoba memasukkan datanya. Kita pilih di sini SQL, kemudian pilih yang insert. Di sini sudah ada untuk perintahnya. Kita tinggal memasukkan saja nilainya. Tadi tabel pasien terdiri dari 4 kolom, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Kita tinggal masukkan saja di sini. Misalnya ID-nya adalah 1. Kemudian untuk namanya kita beri misal Ana. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah alamat, misalnya Jalan Raya Kemerdekaan Jakarta. Terus kemudian untuk yang di sini value keempatnya adalah jenis kelamin. Karena tadi kita singkat L dan P, maka di sini kita beri P. Kita tutup, selanjutnya kita coba kirimkan. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Untuk melihat apakah data ini benar masuk atau tidak, kita cek di sini. Di menunya adalah ya, bisa jadi pasien sini. Nah, ini sudah masuk ya, ID pasien 1, nama pasiennya Ana, kemudian alamat pasiennya Jalan Raya Kemerdekaan Jakarta, dan jenis kelaminnya adalah P. Itu adalah cara untuk memasukkan data atau insert data dengan menggunakan perintah SQL. Bisa juga kita menambahkan data menggunakan menu yang ada di sini, tambahkan. Coba ya, kita masukkan. Nah, ini kita bisa menambahkan beberapa data sekaligus. Misalnya ID pasiennya di sini nilainya adalah 2, kemudian di sini namanya kita kasih no, alamatnya Jalan Bali Jakarta misalnya, kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Di sini kita juga bisa menambahkan lagi, misal ID-nya 3, nama pasiennya adalah Caca, alamatnya Jalan Raya Jalan Merdeka misalnya Jakarta. Untuk jenis kelaminnya perempuan. Kita tinggal kirimkan saja di sini. Dia sudah langsung ditambahkan ya. Kita cek, sudah masuk. Ini untuk cara menambahkan data pada database yang tadi menggunakan SQL dan juga menggunakan menu tambah. Nah, tadi ketika kita melakukan menginput data dari SQL, di sini ada beberapa menu ya, ada select, kemudian ada insert, update, dan delete. Kita akan coba untuk memasukkan atau menampilkan data. Untuk menampilkan data itu dengan menggunakan menu select. Nah, kita pilih yang ini atau yang ini ya, ini juga bisa. Jadi misalnya di sini kita akan menampilkan data dari pasien. Jadi tabel pasien. Nah, ini kita bisa hapus saja where-nya, karena kalau untuk where itu nanti digunakan pada
select bersyarat. Jadi dengan syarat tertentu, menampilkan data dengan syarat tertentu. Kita coba ini langsung saja kita kirimkan. Nah, langsung akan ditampilkan di sini datanya semuanya. Kemudian tadi kita kembali lagi ke SQL. Kalau kita misalnya ingin menampilkan data yang menggunakan persyaratan tertentu. Jadi misalnya untuk yang jenis kelaminnya P misalnya begitu ya. Jadi di sini menggunakan where. Sintaknya yaitu select, kemudian from, kemudian where. Nah, di sini tinggal kita tambahkan. Where-nya itu adalah tadi untuk jenis kelamin itu adalah JK ya. JK sama dengan kalau misalnya kita ingin menampilkan yang jenis kelaminnya perempuan saja, berarti JK-nya adalah dengan P. Maka kirim, tampillah di sini untuk yang jenis kelaminnya P. Kalau misalnya kita ingin menampilkan yang laki-laki saja, berarti di sini JK sama dengan ininya L. Nah, maka akan tampil di sini data dengan jenis kelamin laki-laki saja. Itu untuk penggunaan select bersyarat. Selanjutnya kita akan mencoba menu select, tapi select yang join. Jadi di sini select ini adalah select join antar tabel, di mana kita akan mengambil data dari beberapa tabel. Misalnya di sini kita mempunyai tabel pasien, kemudian tabel dokter, dan tabel pasien dokter. Kebetulan ini tabel dokter sudah saya isi datanya di sini. Ada 2 dokter. Yang pertama dokter spesialis mata, Agung ya, dengan ID dokter 1, ID dokter 2, Hesti. Ini untuk datanya dia spesialisnya penyakit dalam. Nah, di sini kalau kita mau menampilkan pasien yang sudah diperiksa oleh dokter begitu, dengan kita bisa menggunakan fungsi yang namanya select join tabel. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi select ya. Kita hapus terlebih dahulu di sini. Ketika tadi kita ingin menggunakan select join tabel, menampilkan pasien yang sudah diperiksa oleh dokter, ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, kemudian tabel dokter, dan tabel pasien dokter. Nah, dari tabel pasien ini, kita ingin mengambil misal nama pasiennya, kemudian dari tabel dokternya, kita misalnya mengambil nama dokternya siapa, kemudian dari pasien dokter kita ingin mengambil resep dan juga ini ya, waktu periksa. Nah, untuk select join tabel itu tadi misal kita mau mengambil nama pasien. Nama pasien itu berasal dari tabel pasien. Maka di sini kita singkat tabel pasiennya menjadi P, kemudian titik atau dot nama pasien, data yang mau diambil. Kemudian yang kedua tadi adalah misalnya waktu periksa ya. Waktu periksa itu ada di tabel pasien dokter. Kita singkat jadi PD. Sini waktu periksa. Kemudian mau diambil pula resepnya. Ini juga di tabel pasien dokter. Ini resep. Kemudian kita ambil nama dokternya. Ini ada di tabel dokter ya. Sini nama dokter. Nah, setelah itu kita kan mau mengambil data dari nama pasiennya. Berarti kita pilih di sini from tabel pasien. Pasien itu tadi singkatannya adalah P. Nah, digabung dengan join. Tabelnya adalah tabel pasien dokter. Pasien dokter. Di sini singkatannya adalah PD. Kemudian setelah itu diberikan syaratnya. Jadi on, di mana pasien ID-nya, pasien tabel ini ID pasiennya ya, pasien sama dengan PD. Jadi pasien ID pasien, kemudian join
Ini tadi dari dokter ya, berarti di dokter atau d.id dokter sama dengan pd.id dokter. Ini ya. Jadi di sini kita akan menampilkan nama pasien dari tabel pasien, waktu periksa dari tabel pasien dokter, resep dari tabel pasien dokter, dan nama dokter dari tabel dokter. Syaratnya atau kondisinya, jadi diambil dari tabel pasien yang disingkat P, join dengan pasien dokter atau yang disingkat PD, di mana pasien di tabel pasien, ID pasien itu sama dengan ID pasien yang ada di tabel pasien dokter, join ID dokter yang ada di tabel dokter sama dengan ID dokter yang ada di pasien dokter. Nah, ini kita kirim di sini ya. Si error ya, coba kita cek kembali untuk sintaknya. Select nama pasien ini, kemudian join pasien dokter PD on PID pasien sama join ini. Jadi di sini harusnya ada tabel dokternya dulu. Dokter di sini kemudian ditambahkan on ya, dokter D. Seperti ini. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Jadi kita menampilkan nama pasien, kemudian waktu periksa, resep, dan nama dokternya sudah muncul semua. Jadi untuk fungsi select, jadi masih banyak select yang lain seperti select untuk menentukan fungsi string, kemudian ada juga kalau untuk yang fungsi string itu adalah untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data, misalnya 2 karakter dari kanan atau 2 karakter dari kiri. Kemudian ada juga select between. Ini adalah perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Kemudian ada juga select like yang digunakan untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Kemudian select order by itu perintah untuk pengurutan data. Kemudian select group by mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Nah, selanjutnya untuk SQL berikutnya atau perintah berikutnya yaitu update. Update ini adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Kita akan mencoba langsung ke yang update. Sini kita masuk ke SQL ya. Ini adalah di tabel dokter. Nah, ini di bawah ada tabel update. Nah, sudah muncul di sini untuk perintahnya. Nah, kita akan mencoba untuk mengupdate data nama pada tabel dokter. Ini tabel dokter ya. Kita akan coba mengupdate data nama dokter dengan ID dokter 1. Misalnya kita rubah dari nama Agung menjadi Dodi. Untuk caranya di sini kita cukup ini saja, hapus yang sebelah sini ya. Update dokter. Tadi ID-nya adalah 1 ya untuk Agung. Di sini where is nya biarkan kita set dulu field-nya. Jadi update dokter, set tadi nama dokter ya, dirubah dokter sama dengan, jadi nama barunya siapa, misalnya Dodi, where ID dokternya, ID dokter itu sama dengan 1. Terus itu kita kirimkan query-nya. Nah, sudah berhasil. Coba kita cek di sini ya. Apakah sudah berubah menjadi Dodi? Sudah berubah menjadi Dodi namanya. Jadi tadinya ID dokter 1 itu namanya adalah Agung. Tapi setelah di-update datanya namanya berubah menjadi Dodi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus salah satu data ya. Misalnya di sini kita akan menghapus nama pasien ya. Nah, yang misalnya kita mau menghapus nama pasien Ana, kita masuk ke pasien, kemudian kita ke SQL. Nah, di sini kita pilih yang delete. Nah, delete ini kita tinggal tuliskan delete from patient.
where ID pasien ya. Jadi primary key-nya masukkan ID pasien sama dengan 1. Nah, sudah berhasil. Kita cek untuk data pasien. Di sini sudah hilang ya untuk yang ID 1. Jadi tersisa hanya ID 2 dan 3. Itu adalah untuk fungsi SQL tadi ada select, kemudian ada juga update, ada insert, dan juga ada delete. Sebetulnya tanpa menggunakan perintah SQL, dari tabel-tabel ini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dengan menu yang sudah ada ya. Misalnya contoh tadi dokter. Di sini untuk menambahkan itu kita bisa pakai tabel tombol tambahkan ini. Nanti kita tinggal memasukkan datanya di sini. Atau misalnya tadi untuk mengubah. Ini kita bisa ubah dari sini ya, melakukan update dari sini. Misalnya kita mau ubah data, ini Dodi kita ganti kembali menjadi Agung. Nah, ini otomatis berubah. Kalau untuk menghapus data, kita tinggal hapus menggunakan tombol hapus ini. Ini nanti, nah Anda yakin akan menjalankan delete, nah, langsung kita tekan OK, maka datanya akan hilang. Selain fungsi-fungsi dari insert atau tambahkan, kemudian update atau ubah dan hapus, kita juga bisa membuat tabel baru tanpa dengan menggunakan perintah SQL. Tadi kan kita sudah membuat database ya. Kalau untuk membuat tabel baru lagi, kita tinggal klik baru di sini. Ini nanti kita bisa membuat tabel tanpa harus menggunakan perintah SQL. Kita tinggal ini kan saja ya, nama tabelnya apa. Ini nama tabelnya kita ketikkan di sini. Misalnya kita mau buat nama tabel apa ya? Obat ya, begitu. Bukan tabel. Misalnya kita buat tabel obat. Di sini misalnya nama obat. Untuk ini adalah kolomnya ya. Jadi mau diisi data apa saja. Oh, ID dulu, ID obat. Sini integer panjangnya misalnya 3. Kemudian di sini biarkan saja begitu. Kita set sebagai primary. Kemudian di sini auto incrementnya kita checklist. Kemudian misal nama obat. Ini misalnya menunya adalah varchar dengan panjangnya misal 50. Sini sudah kosongkan saja. Kemudian sudah misalnya ini ya ID obat dan nama obat. Kita simpan. Otomatis akan menjadi tabel baru obat di sini. Menambahkan data tadi bisa menggunakan tombol tambahkan atau untuk menggunakan edit data seperti itu untuk pembuatan database dengan menggunakan PHP MyAdmin. Praktik membuat basis data dengan menggunakan PHP MyAdmin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.